Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, dan membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Salah satunya koperasi. Kondisi pandemi menjadi tantangan besar bagi koperasi untuk dapat eksis menjalankan usahanya. Peran koperasi sebagai wadah pelaku usaha dan sumber permodalan dihadapkan pada tantangan berat. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki menyebutkan, terdapat 1.785 koperasi terdampak pandemi. Kondisi pandemi berdampak pada kegiatan usaha koperasi, turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Namun, pandemi COVID-19 juga dapat menjadi momentum bagi koperasi untuk membuktikan kiprahnya sebagai penyangga perekonomian nasional. Koperasi dapat menjadi pahlawan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Di masa pandemi ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi koperasi. Salah satunya, menurunnya penjualan dan permintaan pasar. Kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan manusia saat pandemi tentunya memukul kegiatan usaha koperasi. Menurunnya permintaan pasar, terganggunya proses produksi, dan terhambatnya distribusi barang adalah berbagai konsekuensi logis dari kondisi pandemi. Di satu sisi, transaksi perdagangan elektronik mengalami peningkatan selama pandemi. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi koperasi untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi koperasi. Kita tahu bahwa koperasi merupakan salah satu yang terdampak pandemi COVID-19. Banyak dari para pelaku koperasi yang melaporkan kesulitan operasional di koperasinya masing-masing. Dari mulai banyaknya anggota yang mengambil simpanan, kemudian usaha yang stagnan, dan dari koperasi simpan pinjam sendiri banyak dari anggotanya itu yang tidak membayar cicilan. Namun semua hal itu tidak bisa menjadikan para pelaku koperasi ini hilang semangat. Jadi para pelaku koperasi harus bisa mengambil peluang dari situasi pandemi seperti saat ini. Memang digitalisasi koperasi itu harus segera dilaksanakan gitu. Jadi dengan adanya pembaruan teknologi itu dapat mengikis jarak antara para pengurus koperasi dengan para anggotanya. Digitalisasi koperasi ini perlu ditinjau ulang di semua koperasi. Dan kita sendiri menyadari bahwa saat pandemi ini yang sebelumnya kita buta terhadap teknologi, kita dituntut untuk melek terhadapnya gitu. Dan begitupun dengan koperasi. Koperasi harus bisa menyesuaikan kondisi seperti saat ini. Dan dari mulai penggunaan e-wallet, kemudian simpanan secara online, aktivitas jual beli secara online, dan berbagai kegiatan lain menyesuaikan dari kegiatan koperasinya masing-masing. Dan memang perlu digitalisasi ini gitu, karena dengan adanya pembaruan teknologi diharapkan hal tersebut dapat membantu
dan memudahkan kegiatan para pengurus koperasi ini, dan komunikasi antara para pengurus dengan anggota itu bisa terjalin dengan baik. Dan pasti harapan yang paling utama adalah kesejahteraan anggota. Jadi memang semua hal, baik adanya digitalisasi, adanya pembaruan teknologi dan sebagainya, itu pasti tujuan utamanya untuk kesejahteraan anggota. Jadi memang koperasi harus mengusahakan hal tersebut. Metode penjualan koperasi juga dituntut mengikuti perkembangan zaman. Transaksi jual beli model konvensional yang biasa diterapkan juga harus dilengkapi dengan model elektronik commerce. Selain untuk menjaga keberlangsungan usaha, upaya tersebut juga untuk membuktikan bahwa koperasi bukanlah badan usaha yang ketinggalan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan bisnis koperasi untuk terhubung kepada konsumen, produsen, maupun distributor. Digitalisasi koperasi dilakukan untuk memudahkan transaksi jual beli di tengah pandemi. Digitalisasi koperasi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah. Jadi, koperasi dapat bertahan, bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang. Hingga pada akhirnya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.